Muara Pantai ini mungkin ada, saya dengar nih ada bisnis kecil-kecil ya. Kapriani. Ya, bisa. Kemarin ada teman menawari, ini saya lagi jualan madu nih. Oh, madu. Jadi jualan madu Masya nih. Allah, cocok sekali. Gimana kalau di brownie? Oh ya, kata saya kan di brownie bagus nih. Istilahnya madu tidak terlalu banyak ya, madu-madu yang ini kan. Oke, saya coba bagus ini ya. Dua, lagi-lagi teman ada nawari, ini saya jual kurma nih. Oh, kurma. Nah, langsung terbesit, wah kurma ini mantap juga nih kayaknya kan. Jadi kurma itu dicari walaupun tidak dalam bulan puasa itu pasti dicari. Iya. Nah, memang istilahnya nilai kandungan vitaminnya tuh luar biasa kan. Dari yang disebutkan tadi ya, bisnis yang disebutkan Kapriani seperti peternakan telur, kurma, madu. Untuk yang tadi disebutkan, apa yang menjadi passion Kapriani dan seberapa besar peluangnya dari bisnis yang tersebut ya? Ya, terkait dengan yang menjadi paling sreg di hati lah. Ya. Sebenarnya karena memang basic saya, misalnya memang terlahir dari seorang petani, jadi enak di perasaan itu ya menjalankan apa ya, yang bisnis ayam petelur itu sudah dapat sebenarnya, tinggal memaksimalkan saja. Jadi tidak memaksimalkan. Nah, potensinya sangat luar biasa karena di tempat kami di sana juga belum terlalu bisa untuk mencukupi kebutuhan daripada lokal di sana. Jadi makanya itu saya tertantang untuk, walaupun nanti mungkin saya butuh berapa waktu dulu lah untuk kesiapan lagi menjalankan bisnis itu lagi. Oke, terima kasih Kapriani. Ya. Oke, untuk hambatan-hambatan ya yang sedang dijalankan sekarang kan, yaitu peternakan telur yang tadi kan, kayaknya lebih passion ke Kapriani. Hambatan-hambatannya dan resiko yang sedang dijalankan apa aja sih Kapriani? Ya, yang pertama memang hambatannya yang pertama karena kita memang butuh modal besar, lumayan besar lah, modal besar. Terus yang kedua masalah cuaca Kep. Masalah cuaca, jadi rupanya namanya binatang yang begitu, dia ketika cuaca dingin salah, cuaca panas salah, jadi artinya memang harus dikondisikan kandangnya itu senyaman mungkin. Senyaman mungkin sehingga ayam juga enak untuk bertelur ya. Karena kan kita butuh telurnya nih. Jadi jadi harus nyaman, senyaman mungkin lah kandangnya. Nah, itu mungkin yang harus salah satu nanti yang harus kami perbaiki, kondisi kandang seperti apa yang normal lah ya. Ini jadi makanya sekarang rajin nih nanya-nanya, buka-buka YouTube, melihat compare yang apa yang sudah kami lakukan dengan yang kira-kira yang inovasi-inovasi apa yang sudah dilakukan, yang para pebisnis yang sudah berhasil lah ceritanya, yang sudah berhasil, sehingga itu akan kita juga terapkan nanti, sehingga ya mudah-mudahan hasilnya lah yang sesuai dengan yang kita harapkan ya Pak. Adapun kendala-kendala selanjutnya mungkin itu tadi kesiapan daripada tenaga kerja. Karena tenaga kerja itu harus paham juga. Ya harus betul-betul paham dan memahami, karena dia yang langsung berinteraksi dengan ayam-ayam itu. Kalau saya kan mengontrol dari jauh nih. Betul. Nah, saya dari jauh aja harus belajar kan, apalagi yang istilahnya memang keluarga yang tiap hari yang ngurus itu, jadi kan harus diilmui, jadi harus betul-betul matang ya. Itu salah satu yang harus saya siapkan nanti ke depannya seperti itu. Jadi mungkin itulah sekedar hambat-hambatannya. Kalau bisnis lainnya Cap, istilahnya yang kayak tadi reseller jual madu dan jual kurma itu kan memanfaatkan situasi dan kondisi saja. Artinya ketika memang potensinya ada, kenapa kita harus menunggu ada peluang ya. Selama itu halal ya, kita jangan jadi penonton. Gol, pemain nomor 11 berhasil besarkan gol dan melakukan selebrasi. Ditumbuknya muka temennya, ditumbuk betul, kasihan muka temennya. Nah, keluar nasinya. Betul. Harus kita ikut ini. Jangan gengsi. Jangan gengsi. Itu jangan malu memanfaatkan situasi dan kondisi lah kalau untuk jual kurma sama madu ini ya. Karena itu adalah kebutuhan kita juga sehari-hari. Jadi tidak ada salahnya saya coba untuk tetap menghidupkan semangat saya nih Cap. Karena kan ayam ini sementara saya stop dulu nih, sampai betul-betul nantinya dari segi
dari segi modal, dari segi tenaga kerja saya, kesiapan saya, mental saya udah harus siap lagi, ya. Karena ini luar biasa, modalnya termasuk besar kan. Memang ada sih beberapa teman yang mengatakan bahwa memang kami termasuk nekat kemarin karena ilmu belum terlalu dapat, terus tenaga kerja juga masih belum terlalu banyak lah juga pengalaman kan, akhirnya mentor lah ibaratnya, mentornya ya belum. Dan kami berani langsung banyak, populasi langsung banyak kan, harusnya kan orang populasinya itu mungkin mulai dari 200, 300, 500 sama maksimal. Nah waktu itu saya coba 1000 Masya Allah. apa tidak Kaget tapi lah. ya alhamdulillah ya. Masih sempat survival lah dari tadi, masih sempat ini, walaupun akhirnya harus stop dulu. Nah, cukuplah untuk dijadikan sebagai dasar untuk memulai lagi ke selanjutnya. Nah, insya Allah target selanjutnya mudah-mudahan lah, mohon doanya pada pemirsa sekalian, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan dalam satu tahun ke depan ini bisa buka kembali. Amin. Allah. Dan mudah-mudahan bisa sesuai dengan harapan lah. Dan alhamdulillah sekarang Cap di tempat kami di sana itu saya berusaha membangun ini, ikut teman lah banyak menyarankan bahwa kenapa tidak di tempat itu tidak dibuat sarang burung walet. Jadi alhamdulillah kemarin sudah sempat komunikasi dengan salah satu keluarga di sana yang biasa membangun sarang burung walet. Sudah deal-dealan dan sebagainya, tinggal doakan juga lah mudah-mudahan tahun ini segera mulai dibangun, dan harapannya sih awal tahun depan sudah selesai ya. Amin. Jadi nanti mungkin bisa jadi acuan lah, dua jenis ini mungkin buat compare ya. Mana yang paling sukses duluan dan peluang yang mana yang paling bagus ya. Iya, artinya perbandingannya sih gini Cap ya. Jadi kalau ayam petelur itu kan dia tidak butuh waktu lama. Jadi dari masuk kandang sampai menghasilkan itu tidak sampai 2-3 tahun. Ya, lain beda dengan sarang burung walet ya. Sarang burung walet. Kalau sarang burung walet itu dia tuh paling cepat 2 tahun ya. 2 tahun baru mulai bisa dipanen ya. Iya. Tapi informasi yang saya dapat dari keluarga yang sudah duluan, yang sudah berhasil, yang sudah sukses itu sekitar 4 tahun. 4 tahun mulai dari dibangun 4 sampai 4 tahun itu baru hasilnya normal, baru bisa dipanen normal. Jadi saya mengkombinasikan 2 bisnis ini, satu yang jangka pendek, satu jangka panjang. Jadi nanti kita lihatlah yang mana kira-kira yang inilah, sambil terus belajar. Tapi memang sekarang karena masih terikat kontrak pekerjaan di Kalimantan Timur ini, khususnya di daerah Berau ini, jadi saya harus menyelesaikan dulu kontrak, baru mungkin ketika memang sudah tidak diperpanjang kontrak saya lagi, ya kemungkinan ya saya akan pulang dan melanjutkan kedua bisnis tersebut. Mungkin itu sih cita-citanya seperti itu. Ya. Mudah-mudahan tercapai cita-cita Kepiani. Amin ya rabbal alamin. Ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kedepannya ketika sudah tidak ada terikat kontrak dan sebagainya, mungkin ya saya akan coba jalankan. Ya, saya akan coba jalankan mungkin dengan dukungan daripada istri, tentunya istri, keluarga dan sebagainya yang mensupport lah hal itu ya. Artinya kita akan berhijrah kembali nih dari Berau, kembali lagi ke artinya, ya itulah bahasanya kembali ke nol ya, tapi kan udah ada basic tahun kemarin sudah artinya pernah kita jangan bahwa kembali pindah ke sana pindah ke sini, tidak jadi masalah. Yang penting di mana saja bisa orang bilang bahwa bumi Allah itu luas. Betul. Bertebaranlah ke muka bumi untuk mencari penghidupan. Ketika di sini mungkin dirasa tidak ini, ya udah silakan cari ke hijrah lagi ke daerah lain. Itu kan sudah, itu istilahnya sudah kodratnya manusia lah untuk pindah ke sana pindah sini, kan kita belum tahu nih yang ini. Jadi selama masih kuat masih ini, mungkin perusahaan masih pakai ya, kita masih usia produktif ya, produktif. Ketika kita sudah mulai, apalagi saya kan sudah masuk mau 43 tahun juga, artinya usia produktif itu tinggal sedikit nih. Jadi kan otomatis saya harus berpikir keras nih. Gimana saya untuk mempersiapkan diri untuk istirahat. Maksudnya dalam arti istirahat daripada jadi karyawan. Mungkin itu cita-cita saya. Artinya saya tidak mau mengorbankan seluruh waktu saya hanya untuk jadi karyawan. Jadi harus bangkit kita nih.
Jadi saya sekarang mengasah diri bagaimana mental karyawan itu sedikit demi sedikit terkikis ya. Jadi karena memang di samping usia yang mengharuskan, saya harus merubah mindset nih. Yang dulunya mengharap terus dari upah karyawan kan. Nah sekarang saya harus berubah nih. Gimana caranya saya tidak terlalu tergantung di penghasilan jadi karyawan.